Shalom, pagi, mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, pada pagi yang cerah sebelum kami mengerjakan aktif lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu juga untuk dengarkan renungan firman-Mu, sekalipun sikat firman ini jadi berkat buat kami, dan kami juga menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Saya bagi dengan dua bagian, ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Nanti ayat 7 sampai ayat 15. 2 Korintus pasal 4 ayat pertama sampai 6. Besok ayat 7 sampai ayat yang ke-15. Harta rohani dalam bencana tanah. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikiran telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang ada gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ayat 7 dan selanjutnya besok kita perhatikan luar biasa firman Tuhan yang kita dengar dan kita baca. Bagaimana pelayanan Paulus, dia seorang hamba Allah yang luar biasa. Maka dikatakan di mana luar biasa? Dikatakan dalam firman Allah pada ayat yang kedua. Tapi kami menolak segala perbuatan sembunyi yang memalukan. Kami tidak berlicik dan tidak memasukkan firman Allah, supaya kami menyatakan kebenaran. Dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk ditimbangkan oleh semua di hadapan Allah. Yang sangat menarik dikatakan dalam firman Tuhan, kami menolak segala perbuatan yang memalukan. Ambil bukan perbuatan yang memalukan. Perbuatan yang memalukan. Kita ingat satu pribadi yang tidak asing lagi bagi kita, Yudas. Dia berbuat sesuatu yang memalukan. Bukankah dia rasul? Bukan dia murid Yesus? Bukankah dia orang kepercayaan Yesus sebagai bendahara? Ternyata dia memalukan. Namanya bendahara, hati orang dipercaya. Kepercayaan itu nilai tinggi dalam dunia bisnis, pekerjaan apapun. Nilai yang sangat tinggi lah kepercayaan. Tuhan sudah mempercayakan Yudas sebagai bendahara. Ternyata kepercayaannya disalahgunakan. Kalau kita sebagai suami istri sudah mempercayakan suami pulang kantor, dia akan pulang. Dia pulang kerja akan pulang, berdagang akan pulang ke rumah. Sebagai suami, sebagai kepala yang bertanggung jawab untuk memberi nafkah pada keluarganya. Ternyata kepercayaan istri kepada anaknya, kepada suami salah gunakan. Ternyata suaminya melakukan hal-hal yang memalukan. Dia bilang pula lembu ternyata bohong.
Ternyata ada meeting ini ternyata bohong. Itu berubah. Ternyata dia melakukannya hal yang kotor, hal-hal yang apa? Itu sesuatu yang memalukan dan sangat menarik karena firman Tuhan. Bukan memalukan, dan kami tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman. Saudara satu ketika akan kecewa. Kalau saudara tidak mengerti, saya pun tidak mengerti mana yang asli, mana yang palsu. Kadang-kadang yang asli itu, yang palsu lebih menarik. Yang asli dia akan menarik daripada yang asli. Yang palsu lebih menarik daripada yang asli. Saudara mungkin suatu ketika pergi ke Thailand, ya, wanita menjadi pria, pria menjadi wanita. Saudara nggak tahu siapakah dia. Justru yang merubah dirinya, ya, palsu. Ternyata bukan wanita asli, palsu. Ya, palsu. Memasukkan firman, ya, memasukkan firman seperti firman Allah ternyata bukan firman Allah. Keinginan hawa nafsu, licik, tahu dengan licik, licik, iblis licik. Iblis bisa berpengaruh menjadi malaikat terang. Dia masuk ke tubuh manusia dengan liciknya. Ada ditipu. Maka kita sebagai anak Tuhan jangan kena ditipu oleh iblis. Ada permainan licik daripada iblis. Ingat, jangan beri kesempatan pada iblis. Ingat Efesus 4 ayat 23. Iblis bisa licik, bisa rumah tangga, hidup kita, pelayanan kita, anak-anak kita bisa jadi rusak karena liciknya iblis. Jelas. Untuk menjatuhkan manusia, dia masuk dalam tubuh ular. Hidupnya hati-hati. Kita menjadi anak-anak Tuhan, suami, ya, hiduplah takut Tuhan. Istri takut Tuhan. Anak juga takut Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Janganlah kami seperti melakukan yang tidak baik, memasukkan firman Allah melicik, tapi hidup di dalam kebenaran firman. Sepanjang hari ini apa yang kami pikirkan dan terang firman. Kembalikan besok pagi dan tubuh yang sehat, dan serta jalan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah. Apa jadi kebutuhan kami, percaya Engkau sudah siapkan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, pada RW, para RT, pada medis, para TNI, para Polri. Mereka yang bekerja garis depan, Kau juga berkati mereka dengan takut kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Pada tahun politik tetap memberikan amal negara kami dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Amin.